Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Susilawati dan di sini saya akan bahas tentang bahasa Indonesia, tata bahasa dan komposisi dalam modul 2, yaitu tentang tata bunyi dan macam bunyi bahasa. Oke, langsung saja ke pembahasan. Kita akan membicara tentang fonem, allofon, dan grafem. Oke. Pada tahun 1998, Cair mengatakan bahwa bahasa Indonesia memiliki 28 buah satuan bunyi terkecil yang bisa membedakan makna. Satuan tersebut disebut juga dengan istilah fonem. 6 buah diantaranya yaitu fonem vokal, yaitu A, I, U, E lemah, dan juga E taling atau E yang tegas, dan juga O. Oke. Etaling itu yang dia ada memiliki koma di atasnya, itu sebutnya etaling. Jadi A, I, U, etaling, dan O. Ada 6. Dan 22 fonem konsonannya yaitu B, P, D, T, G, K, F, Z, Z, M, N, Y, dan seterusnya, selain yang 6 vokal tadi itu. Oke, kemudian fonem-fonem tersebut tidak bisa berdiri sendiri ya, dan terlepas dari yang lain. Apabila fonem-fonem tersebut menyatu atau merupakan bagian dari kesatuan bunyi yang lebih besar, maka ia dapat disebut sebagai suku kata atau kesatuan kata. Jadi fonem ini dia tidak bisa memiliki arti jika tanpa fonem lain atau huruf yang mengikutinya. Jadi dia tidak bisa menjadi kata atau menjadi berarti jika tidak diikuti dengan fonem-fonem yang lain. Oke, kita akan membahas tentang pelafalannya itu bagaimana sih. Oke ya, teknik pelafalan A digambarkan dengan mengembuskan udara keluar sedangkan mulut dibuka lebar membundar. Contoh katanya seperti kita menyebutkan harta, hampa, benda, seperti itu. Mengucapkan huruf I dengan mengajukan lidah ke depan dan ke atas, saat itu pula hembuskan udara keluar dan sedikit membundar, dan sebutkan katanya seperti pari, 9, seperti itu. Oke, berikutnya adalah vokal U dengan menarik lidah ke belakang dan ke atas disertai dengan hembusan udara keluar. Contoh katanya seperti kaku, bundar. Oke. Nah, vokal E. Nah, ini vokal E yang biasa ya, yang lemah, yang bukan taling, yang bukan ada komanya. Dilafalkan dengan cara menarik lidah agak ke dalam dan ke tengah disertai dengan udara dihembuskan keluar dan mulut membundar setengah. Seperti katanya itu kenapa, perisa, mengapa, seperti itu. E dibaca E, lemah ya. Oke, huruf berikutnya yaitu vokal E taling atau disebut juga vokal yang kuat ya, disebutnya huruf ini E-nya kuat. Oke, dilafalkan dengan cara mengucurkan lidah ke depan dan ke tengah dengan mengembuskan udara keluar sedangkan bentuk mulutnya dilebarkan. Contoh katanya seperti lotre, tauge, sate, lele. E-nya itu jelas. Oke. Sementara itu vokal O dilafalkan dengan cara menarik lidah jauh ke belakang dan ke tengah disertai dengan menghembuskan udara keluar. Seperti bakso, kado, sore. Seperti itu. Oke, nah, cara membedakan konsep dasar antara fonem dan grafemnya itu, nih, fonem adalah kajian mengenai bunyi, sedangkan grafem bicara tentang huruf. Jadi, fonem itu pembicaraan tentang bunyi, sedangkan grafem tentang hurufnya. Oke. Cara penulisan grafem yaitu dengan menggunakan 2 kurung. Jadi 2 kurungnya seperti V, seperti itu ya. Jadi kan kita memiliki banyak kurung di sini. Kurungnya itu V yang seperti ini. Oke. Asumsi Anda tidak dapat diberlakukan dalam tataran hubungan satu lawan satu. Artinya grafem E, ini dalamnya E, dapat mewakili fonem E pada kata sate, atau fonem E digunakan dalam kata mekar, atau fonem taling digunakan dalam kata mekar. Itu nggak bisa juga. Kita tidak mungkin menyebutkan dengan mekar, pasti disebut pakai dengan huruf E biasa, mekar, E lemah. Oke, sudah paham sampai sini? Nah, kita berbicara tentang diftong. Diftong mungkin ada yang sudah tahu dan belum. Nah, diftong itu merupakan gabungan bunyi dari satu kata dalam diftong yang digabungkan dalam vokal dengan W atau Y. Misalnya nih, pulau, pisau. Nah, pulau terdengar
di ujungnya seperti huruf W. Tapi di dalam tulisan itu U, U. Nah, itu disebutkan dengan diftong. Pulau. Kita tidak mungkin menyebutkan pulau dengan pulau. Pasti kita menyebutkan pulau, Risau. Nah, berikut dengan Y juga sama, Y seperti survei. Itu pasti dia akan menjadi survei dengan berujung Y. Kita dengar seperti Y, tapi dalam tulisan itu menjadi I. Survei, santai. Kita tidak mungkin menggunakan I. Survei atau santai, tidak mungkin seperti itu. Nah, berikutnya itu morfem, olomorf, dan kata dasar. Ilmu bahasa mengenal adanya bentuk bahasa menyerupai kata yang bisa dipecah menjadi bagian yang paling kecil. Nah, jadi dari satu kata ini bisa diperkecil lagi, bisa dipecah-pecah gitu sampai tidak memiliki makna. Contohnya kata diperkecil. Nah, diperkecil itu diperkecil. Oke, di dan perkecil itu masih memiliki makna. Nah, sekarang kita buang di-nya jadi perkecil saja. Perkecil itu juga masih memiliki makna. Dan kita buang pernya jadi kecil saja, maka kecil pun masih memiliki makna. Nah, ke sudah tidak memiliki makna dan cil pun sudah tidak memiliki makna. Ada bentuk morfem bebas dan morfem terkait. Nah, contoh katanya soto membuka. Morfem bebasnya itu buka, kata dasarnya itu buka. Nah, morfem terkaitnya itu mem, jadi membuka. Oke. Contoh lainnya mendengar. Kata morfem bebasnya itu dengar. Dan morfem terkaitnya itu men. Jadi digabungkan, dikaitkan jadi satu jadi mendengar. Nah, ada lagi kata yang lebih panjang, mempergunjingkan. Nah, morfem bebasnya tentu kalian tahu itu gunjing kan? Tapi morfem terkaitnya itu banyak sekali. Ada mem, ada per, dan kan. Oke. Seperti kata-kata lainnya. Oke, kita membahas tentang proses morfofonemik. Mungkin ada yang sudah mendengar, ada yang belum. Dan oke, saya jelaskan sini. Proses morfofonemik merupakan proses perubahan bentuk dijadikan pijakan oleh semua jenis fonem atau morfem dalam menggabungkan diri. Contohnya, perubahan seperti kata tambahannya itu meng, mem, men, meng, dan me. Nah, itu disebutnya morfofonemik. Oke. Jadi seperti kata menyelenggarakan. Oke. Menyelenggarakan itu kata morfem bebasnya itu selenggara. Nah, di depannya itu ditambahkan menye atau morfofonemik. Jadi dia S dalam selenggara itu hilang. Menjadi menyelenggarakan, bukan menselenggarakan seperti itu. Tentunya proses morfofonemik ini sangat penting, di mana kalian akan memahami apa sih itu bahasa yang benar dan baik. Ya. Oke, itu saja pembahasan yang saya berikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, maaf sekali jika banyak kurangnya. Dan terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.